Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian ke-9. Jadi bagi kalian semua yang kelewat bagian-bagian sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian nggak ketinggalan ketika Koko mengupload video pembahasan soal yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama. Dan bagi beberapa kalian yang udah mencoba kerjain soal ini, sekarang bisa dicocokin jawaban kalian benar atau salah. Jadi di soal ini dia bilang, kita punya suatu kurva. Kurvanya Y sama dengan bla bla bla. Dengan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya nggak boleh 0. Nah, kurva ini tidak mempunyai asimtot tegak. Jadi dia tidak ada vertikal asimtot. Pertanyaannya, maka kurva Y sama dengan bla bla bla, kita dikasih suatu kurva yang baru, akan mempunyai asimtot datar sama dengan berapa? Jadi kita ingin mencari asimtot datar dari fungsi yang baru. Sebelum kita lebih jauh bahas soal ini, kalian harus tahu dulu gimana cara mencari asimtot tegak dan gimana cara mencari asimtot datar. Koko akan mulai dulu dari asimtot datar atau biasa Koko sebut sebagai horizontal asimtot. Untuk mencari asimtot datar, kita bisa kerjakan dengan cara limit. Jadi asimtot datar ini adalah Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari kurva tersebut. Kurva yang ingin kita cari asimtot datarnya adalah kurva yang kedua. Jadi limit X mendekati tak hingga dari A plus 2B X kuadrat dikurang 7A dibagi dengan A min 2B X kuadrat ditambah 7B. Inilah cara mencari asimtot datar. Dan karena kita punya fungsi sama-sama pangkat 2, pembilang pangkat 2, penyebut pangkat 2, maka limit X mendekati tak hingganya itu adalah pembagian koefisien. Jadi tinggal dibagiin aja koefisiennya. Dengan kata lain, kita punya asimtot datar itu adalah A ditambah 2B dibagi A kurang 2B. Nah, artinya kita belum bisa menemukan asimtot datar dari fungsi yang dia minta, karena jawaban kita masih berupa variabel. Sekarang dari info soal yang pertama, kita harus mengetahui atau mencari tahu hubungan antara A dan B itu apa. Setelah kita dapat hubungan A dan B, kita baru bisa mencari asimtot datarnya. Nah, dari info yang dikasih tahu oleh soal, dia bilang tidak mempunyai asimtot tegak. Nah, sekarang gimana cara mencari asimtot tegak? Asimtot tegak ini bisa dicari dengan cara penyebut sama dengan 0. Asimtot tegak itu adalah penyebut sama dengan 0. Penyebut sama dengan 0. Itu asimtot tegak. Nah, di soal ini dia bilang tidak mempunyai asimtot tegak. Kalau Koko lihat penyebutnya ini adalah X kuadrat min A kuadrat X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Dari bagian ini, X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0, ini akan ada asimtot tegaknya, yaitu X sama dengan plus minus akar A kuadrat, atau plus minus A. Jadi kalau kita lihat soal ini, harusnya ini ada asimtot tegak, tapi dia bilang nggak ada. Artinya apa? Bagian ini pasti bisa dicoret dengan atasnya. Karena dia bilang nggak boleh ada asimtot tegak. Kalau beberapa dari kalian tanya, kok yang bagian X kuadrat plus 2-nya harus kecoret atau enggak? Jawabannya tidak harus. Karena X kuadrat plus 2 sama dengan 0, X-nya memang tidak bisa terdefinisi karena akar negatif. Jadi dari sini memang tidak ada asimtot tegaknya. Jadi idenya adalah Koko sudah tahu bagian ini harus tercoret dengan atas.
Nah, kalian bisa lihat nih, di sini x kuadrat min a kuadrat. Tentu saja bentuk itu pasti bisa difaktorkan. X kuadrat tambah 2bx tambah b kuadrat x min a. X kuadrat min a kuadrat itu bisa difaktorkan jadi x plus a, x min a, x kuadrat tambah 2. Nah, memang benar tercoret satu bagian di sini. Tapi masih ada bentuk ini yang harus dicoret juga. Kalau ada yang berpikir, kok kenapa dia harus dicoret? Ingat-ingat yang tadi ya, soalnya bilang tidak mempunyai asimtot tegak. Artinya nggak boleh ada pembuat nol dari bagian penyebut ini. Jadi ini harus hilang nih. Nah, dari situ Koko dapat ide bahwa bentuk ini pasti bisa difaktorkan menjadi x plus a dikali sesuatu. Atau bentuk ini pasti habis dibagi x plus a. Jadi ini pasti habis dibagi x plus a. Koko akan gunakan metode Horner untuk mencari pembagiannya apa. Kalau Koko tulis koefisiennya di sini aja ya. 1, 2b, b kuadrat dibagi dengan minus a. X plus a ini pembuat nolnya adalah min a. Untuk metode Horner di sini tandanya tambah. 1 turun ke bawah kali min a, tulis di sana. Metode Horner biasa ya. Kali min a. Kemudian 2b tambah min a, berarti 2b min a. Ini kaliin lagi ke sana, tulis lagi di sana. Koko akan dapat a kuadrat min 2ab. Kemudian kita tambahkan dengan b kuadrat, maka Koko akan dapat b kuadrat tambah a kuadrat min 2ab. Ini sisanya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa harus habis dibagi, bentuk ini harus habis dibagi x plus a supaya bisa dicoret, maka sisanya ini harus bernilai 0. Jadi bentuk b kuadrat tambah a kuadrat min 2ab harus bernilai 0. Kita lanjutin di sini sedikit. B kuadrat tambah a kuadrat min 2ab harus 0. Nah, untuk kondisi dia 0 inilah, ini pasti bisa dicoret dengan x plus a. Sehingga dia punya asimtot tegak tidak akan ada. Nah, dari bentuk ini Koko bisa dapat hubungan antara a dan b. Kalau kita faktorin, ini akan dapat b plus a kuadrat sama dengan 0. Dengan kata lain, b plus a sama dengan 0. Dengan kata lain lagi, b-nya adalah min a. Jadi dari sini Koko bisa bilang B sama dengan minus A. Info inilah yang kita butuhkan untuk mencari asimtot datar yang tadi kita udah tulis dari persamaan kedua. Jadi tinggal diganti aja, B itu min A. A ditambah 2 min A dibagi dengan A dikurang. Oh, Koko ada salah ya. Ini harusnya B min A, sorry. Ini nggak teliti. Karena tandanya minus ya. Berarti di sini harusnya B kurang A, bukan B tambah A. Jadi ini B kurang A harusnya. Maka ini juga akan jadi pengurangan. Maka B-nya adalah plus A. Maka di sini plus A min 2 plus A. Nah, dari sini kita bisa menemukan atau mendapatkan nilai dari asimtot datarnya. A ditambah 2A itu 3A. Dibagi dengan A min 2A yaitu min A. Sehingga jawabannya adalah minus 3. Itulah asimtot datar dari fungsi yang kedua ini. Dengan demikian jawaban kita adalah yang D.
Jadi di sini kalian harus tahu dua hal, cara mencari asimtot datar dan cara mencari asimtot tegak. Kita lanjutin ke soal nomor 42. Di soal nomor 42 dia bilang, garis singgung dari suatu fungsi di titik X sama dengan Pi memotong garis X tambah C di titik Pi, 0. Pertanyaannya, berapakah nilai dari C? Untuk mencari nilai dari C, kalian bisa lihat dari kalimat ini. Jadi garis singgungnya memotong garis ini di titik Pi, 0. Artinya kita punya dua garis di sini. Yang pertama kita punya garis singgung. Anggap aja ini garis singgung. Kita nggak tahu persamaan garis singgungnya apa. Yang Koko tahu ini garis singgung. Selain informasi garis singgung ini, kita punya garis X tambah C. Anggap aja inilah garis Y sama dengan X tambah C. Nah, kedua garis ini berpotongan di titik Pi, 0. Jadi dia memotong di titik Pi, 0. Pertanyaannya nilai C-nya berapa? Nah, kalau dilihat dari soal ini, untuk mencari C, kita cukup substitusikan aja titik Pi, 0 ke persamaan garis yang diketahui. Karena di sini dia bilang garis singgung memotong garis tersebut di titik Pi, 0. Artinya Pi, 0 terletak di garis X plus C, ya tinggal substitusiin aja. 0 sama dengan Pi tambah C, maka C-nya adalah negatif Pi. Jawabannya yang C. Kok berarti fungsi ini nggak dipakai dong? Benar sekali, fungsi ini nggak dipakai. Jadi kita nggak usah susah-susah mencari persamaan garis singgungnya. Karena garis singgung itu tidak terpakai di soal ini. Kita lanjutin lagi ya, 42 ini nggak terlalu susah soalnya. Asal kalian bisa mengerti dengan jelas apa yang ditanyakan di soal ini. Kita lanjut ke soal 43. Nah, 43, 44, 45 ini adalah soal titipan. Jadi ada salah satu viewer dari YouTube channel Koko yang minta Koko bahas soal ini. Jadi Koko akan bahas di video kali ini. Jadi bagi kalian semua yang lain ya, yang sedang mempersiapkan UTBK, kalau kalian ada soal yang ya sepertinya sulit atau aneh atau kalian bingung cara kerjainnya gimana, kalian bisa sampaikan ke Koko soal tersebut melalui comment section atau melalui DM ke Instagram Koko yang ada di description. Bisa di-share ke Koko soalnya, dan Koko akan dengan senang hati membahas soal yang kalian tanyakan di channel YouTube Koko. Nah, Koko akan bahas 3 soal titipan dari salah seorang viewer yang nonton video Koko sebelum-sebelumnya. Jadi soal ini dia bilang, jika log ABA sama dengan 2, maka log AB bla 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 sama dengan berapa? Jangan bingung dengan penulisan log yang di sini ya. Ini adalah basis. Jadi log ABA ini sama aja dengan AB log A. Jadi AB log A itu adalah 2. Pertanyaannya, berapakah AB log akar pangkat 3 dari A dibagi akar B? Itu pertanyaannya. Koko akan lihat dulu bagian yang ditanyakan di sini. Dari bagian yang ditanyakan ini, Koko akan pecah-pecahin dulu. Jadi kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Gunakan sifat logaritma, pembagian boleh diubah jadi pengurangan. Jadi karena dia bilang bagi, kita pisahin aja jadi pengurangan. Setelah itu, akar pangkat 3 ini sama aja dengan pangkat sepertiga. Pangkat boleh turun ke depan. Jadi ini boleh ditulis sepertiga AB log A dikurang akar kuadrat, itu berarti pangkat setengah. Setengahnya juga boleh dikedepanin. Setengah AB log B. Nah, ternyata AB log A-nya udah dikasih tahu. Berarti ini tinggal masuk aja, nggak usah diapa-apain lagi. AB log A itu 2.
AB log A-nya ganti 2. Jadi bagian ini udah beres nih. 1/3 kali 2 dikurang. Nah, bagian ini gimana? AB log B, dia bilang. AB log B itu berapa? Untuk mencari AB log B, ingat-ingat sifat logaritma. Biasanya suka disebut sebagai sifat untuk mengubah basis. Koko review sedikit. Kalau kita punya X log Y, ini boleh ditulis A log Y dibagi A log X. Nah, pada ingat dong sifat logaritma yang satu ini. Jadi kita bisa memecah X log Y menjadi suatu basis yang baru log Y dibagi suatu basis yang baru log X. Basisnya di sini boleh apapun. Jadi A-nya di sini kalian boleh ganti pakai B, boleh ganti pakai C. Kalau ganti pakai Y juga boleh nggak kok? Boleh. Di sini Y log Y dibagi Y log X itu juga boleh. Kalau pakai X boleh nggak kok? Boleh juga. X log Y dibagi X log X itu boleh juga. Jadi ini basisnya boleh diubah jadi apapun. Nah, bentuk ini Koko akan terapkan sifat ini. Basisnya Koko akan ganti menjadi basis B. Kok kenapa Koko ganti pakai basis B? Boleh nggak kok kita ganti pakai basis A? Mau pakai basis A juga boleh sebenarnya. Jadi nggak harus pakai basis B. Jadi ini sebenarnya bebas. Kalian mau ubah jadi basis A boleh. Gunakan sifat tersebut ya. Dibagi A log AB. Ini boleh. Mau pakai basis B sebenarnya juga boleh. Jadi bebas. Tadi Koko bilang mau pakai basis B. Tapi Koko terlanjur nulis pakai basis A nih. Ya udah biarin aja dalam basis A. Kita nggak usah ganti lagi. Nah, kemudian setelah kita ubah basis, sederhanakan lagi bentuk penyebutnya. Perkalian boleh diubah menjadi penjumlahan. A log B dibagi A log A tambah A log B. Nah, nanti A log A-nya adalah 1. Kita tinggal fokus mencari A log B. Koko ganti ya sedikit lagi. 2/3 dikurang setengah A log B dibagi dengan 1, A log A kan 1, ditambah A log B. Nah, tinggal satu variabel yang kita belum tahu, yaitu A log B. Cari A log B dari mana? Ya udah pasti dari sini. Nggak mungkin dari tempat lain. Info ini yang kita tahu. Nah, untuk mencari A log B gimana? Sama juga dengan yang tadi. Jadi bentuk ini kita akan gunakan sifat pengubahan basis. Koko akan pakai basis A lagi. Jadi A log A dibagi A log AB sama dengan 2. A log A itu adalah 1. Jadi 1 dibagi A log AB. A log AB-nya kita ubah ya. Jadi penjumlahan A log A ditambah A log B sama dengan 2. Koko rasa kalian udah tahu arah berikutnya gimana. A log B-nya pasti bisa dicari karena A log A ini adalah 1. Kalau Koko balik, ini jadi 1 ditambah A log B, maka 2 di sana menjadi setengah. Jadi kita seperkan. Ruas kiri kita 1/kan di switch. Ruas kanan juga di switch. Jadinya 1/2. Dengan demikian A log B itu adalah 1 dikurang setengah. Nah, setengah min 1 ya. Berarti min setengah. Itulah A log B-nya. Begitu kita tahu A log B, selesai sudah soal ini. Pasti bisa dicari. Space Koko sudah nggak ada ya. Koko coret-coret di bawah aja. Nanti kita tulis hasilnya aja di sana. A log B min setengah dibagi 1 tambah min setengah. Kita akan dapat 2/3 min setengah per 1 min setengah yaitu setengah.
Setengah sama ini dicoret, min sama min jadi plus. Jadi 2/3 tambah setengah. Kalau dihitung hasilnya adalah 7/6. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang B. Nah, ini soal nomor 43 atau soal ketiga yang Koko bahas di video Koko. Kita lanjutin ke soal nomor 44. Ini juga masih titipan dari orang yang sama. Jadi beliau menitipkan 5 soal untuk Koko bahas. 3 soal Koko bahas di video ini, 2 soal lagi Koko bahas di video berikutnya. Soal nomor 44 dia bilang, diketahui fx adalah akar 5 plus x. Pertanyaannya, berapakah limit h mendekati 0 dari fungsi tersebut? Di sini ada f4 plus 3h kuadrat, di sini f4 min 2h kuadrat. Kita punya fx. Berarti Koko akan cari dulu atau ubah dulu f4 plus bla 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 dan f4 min bla 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 in terms of fx. Jadi kita ubah dulu. Limit h mendekati 0, tinggal dilihat ya, kalau fx di sana x. Kalau f4 plus 3h kuadrat, berarti x-nya diganti aja dengan 4 plus 3h kuadrat. Kita akan dapat akar 5 tambah 4 plus 3h kuadrat dikurang akar dengan cara yang sama. X-nya diganti 4 min 2h kuadrat dibagi dengan h kuadrat. Nah, kita ingin mencari nilai limit dari fungsi berikut. Karena kita punya bentuk akar, harusnya udah pada tahu dong, kalau bentuk akar dalam limit harus diapain? Jawabannya adalah harus dikali dengan sekawan. Jadi kita kaliin aja dengan sekawan. 5 plus 4 plus 3h kuadrat ditambah 5 plus 4 min 2h kuadrat dibagi dengan bentuk yang sama. 5 plus 4 plus 3h kuadrat ditambah 5 plus 4 min 2h kuadrat. Kita akan kalikan bagian pembilang, kita ketemu bentuk a kuadrat min b kuadrat ya. Kita ketemu bentuk a min b, a plus b. Kalau dikali ya langsung jadi a kuadrat min b kuadrat. Limit h mendekati 0 dari 5 plus 4 plus 3h kuadrat dikurang 5 plus 4 min 2h kuadrat. Bagian penyebutnya nggak usah diapa-apain. H kuadrat kali akar. Koko tambahin ya, 5 tambah 4 kan 9. Jadi 9 tambah 3h kuadrat tambah akar 9 min 2h kuadrat. Nah, tinggal disederhanain aja. 5 tambah 4, 9, dikurang 5 tambah 4, 9. Berarti bentuk ini bisa dilenyapkan. Kemudian 3h kuadrat min 2h kuadrat. Kita akan dapat ya udah pasti 5h kuadrat. Dibagi dengan h kuadrat. Di sini ada bentuk akar. 9 tambah 3h kuadrat tambah 9 kurang 2h kuadrat tutup kurung. H kuadratnya bisa dilenyapkan juga. Dan kalau faktornya sudah dicoret, tinggal substitusi H sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukin aja H-nya 0. Kita akan dapat 5 dibagi, ganti H-nya 0 ya, akar 9 tambah akar 9. Akar 9 udah pasti 3, 3 tambah 3 udah pasti 6, 5 bagi 6 udah pasti jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 5/6. Kita lanjutin ke satu soal terakhir yang Koko bahas di video ini, soal nomor 45. Nanti setelah Koko bahas soal ini, seperti biasa, ada satu soal yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu, soal nomor 46.
Koko akan tunjukin setelah pembahasan nomor 45 ini. Di soal ini soal tentang polinomial ya. Dia bilang diketahui sisa pembagian suku banyak f min g oleh x kuadrat plus 2x min 3 itu adalah x min 2. Jadi suku banyak ini kalau dibagi oleh itu sisanya x min 2. Kemudian suku banyak yang lain yaitu f plus g kalau dibagi oleh x kuadrat plus x min 6 sisanya x plus 1. Pertanyaannya, berapakah sisa ketika suku banyak f kali g dibagi dengan x tambah 3? Nah, untuk menyelesaikan soal-soal suku banyak, Koko akan tulis dalam bentuk umum. Bentuk umum suku banyak itu adalah suatu suku banyak itu adalah suatu hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Ini bentuk umum dari suatu suku banyak. P ini suku banyaknya, H ini adalah hasil bagi, D ini adalah pembagi, R ini adalah sisa. Mungkin kalian belajarnya pakai simbol yang berbeda ya, tapi konsepnya atau intinya sama. Suatu suku banyak itu adalah hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Kita lihat info yang pertama. Info yang pertama, suku banyaknya adalah f min g. Jadi Koko tulis saja fx min gx sama dengan hasil bagi kita nggak tahu, tulis saja hx dikali pembagi, pembaginya adalah x kuadrat plus 2x min 3. Pembaginya kalau bisa difaktorkan, kita langsung faktorkan. X kuadrat plus 2x min 3 kan bisa difaktorin. Jadi x plus 3, x min 2. Ditambah sisa. Sisanya adalah x min 2, diganti aja. X min 2. Ini info yang pertama. Info kedua, dia bilang fx tambah gx itu kalau dibagi dengan x kuadrat tambah x min 6, hasil baginya kita nggak tahu, tulis lagi aja hx. H-nya beda ya, H ini dan H itu beda. Koko kasih nama H1 deh. Hasil bagi dikali pembagi, ini bisa difaktorin juga. X tambah 3, X min 2, tambah sisa, sisanya X plus 1. Ini info yang kedua. Dan pertanyaannya bilang, sisa ketika F dikali G dibagi X plus 3 berapa? Ini pertanyaannya. Suku banyaknya adalah F kali G. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk hasil bagi. Hasil baginya kita nggak tahu lagi. Dikali pembagi tambah sisa. Sisanya ini kita ingin cari. Jadi yang kita ingin cari adalah Rx-nya berapa nih. Nah, kalau kalian lihat dari bentuk yang terakhir, yang Koko tulis di sini, untuk mencari Rx, kita bisa substitusikan pembuat 0 dari X plus 3. Pembuat 0-nya udah pasti min 3. Jadi F min 3 dikali G min 3 sama dengan, kalau X-nya kalian ganti min 3, ini kan 0. Min 3 plus 3 kan 0 tuh. 0 kali apapun pasti 0. Jadi sama dengan 0 ditambah sisa. Dengan demikian sisanya kita dapat. Sisa itu adalah F min 3 dikali G min 3. Nah, kita harus cari nilai F min 3 itu berapa, G min 3 itu berapa. Kalau kalian tanya kok carinya dari mana, ya udah pasti dari sini. Kalian bisa lihat dari sini, ini juga sama. Ada faktor X plus 3, ada faktor X plus 3. Berarti kita substitusikan pembuat nolnya aja. Substitusikan min 3 di sini. Kita akan dapat F min 3 dikurang G min 3 sama dengan, ini pasti habis.
Karena kan ada min 3 plus 3, ada 0 di sini. 0 kali apapun ya pasti 0. Sisanya tinggal min 3, min 2, yaitu min 5. 0 min 5. Kita dapat F min 3 dikurang G min 3, itu min 5. Dengan cara yang sama, kalau ini Koko substitusikan min 3 juga, kita akan dapat 0 min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 itu adalah min 2. Dengan demikian, F min 3 ditambah G min 3 itu adalah min 2. Nah, dari dua persamaan ini, kita pasti bisa mencari F min 3 dan G min 3. Setelah ketemu F min 3, G min 3-nya tinggal disubstitusi ke sini, selesai sudah soal ini. Carinya gimana kok? Eliminasi aja ya. F min 3, G min 3, min 5. F min 3 tambah G min 3, itu min 2. Kok eliminasi aja. Tambahin misalnya. Kalau kita tambahin, variabel G-nya akan lenyap. Kita dapat 2F min 3 sama dengan min 5 min 2, yaitu min 7. F min 3-nya min 7 per 2. F min 3 tahu, kita bisa cari G min 3. Min 7 per 2 ditambah G min 3 sama dengan min 2. Maka G min 3-nya adalah min 2 ditambah 7 per 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Selesai sudah perjuangan kita untuk kerjain soal ini. F min 3 min 7 per 2. G min 3, 3 per 2. Kalau dikali hasilnya adalah min 21 per 4. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Nah, sudah 5 soal yang Koko bahas untuk video kali ini. Dan thank you semuanya yang udah belajar bareng Koko di video kali ini. Berikut ini ada satu soal yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Ini masih sama ya, soal titipan dari salah seorang viewer Koko. Dan orangnya sama dengan orang yang titipin 3 soal di atas tadi. Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu dan Koko akan bahas pembahasannya di video yang berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko harap pembahasan Koko bisa dimengerti. Pembahasan Koko bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.